Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada malam yang luar biasa, yaitu malam pelantikan Ketua RT 21 dan jajaran pengurusnya di lingkungan RW 07 Taman Aster. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hingga akhir zaman mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya pada malam hari ini yang diamanai oleh panitia untuk membawakan acara pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwit Sugito. Dalam keseharian lebih akrab dipanggil Cak Wiwit. Mungkin sebagian dari para hadirin semua yang hadir pada malam hari ini sudah familiar dengan saya ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan, serta izinkan kami memberikan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada para tamu undangan yang telah hadir. Alhamdulillah, saya pikir hadirin semua sudah pada datang pada tamu undangan. Yang terhormat Bapak Camat Cikarang Barat Dr. Randes Lukman Hakim APMM, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Kapolsek Cikarang Barat Bapak AKP Tri Baskoro Bintang Wijaya AIKMH atau yang mewakili. Dan yang terhormat Bapak dan Ramil Cikarang Barat Bapak Mayor Agus Sugianto, mungkin sedang tadi dapat informasi sedang on the way ya Pak. Oh sudah mau datang ya, alhamdulillah, terima kasih, mohon maaf Bapak. Kemudian yang terhormat Bapak Lurah Telaga Asih, Bapak PLT Lurah Telaga Asih Bapak Darmin SIP, selamat datang. Dan yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Agung Setiaji selaku pembina kami di dalam lingkup RT 21. Terima kasih Pak Agung sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RW 07 Imam Jawhari dan seluruh jajarannya. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua RW 09 Bapak Ruli Farul Rozi beserta jajarannya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada pelantikan malam hari ini. Dan yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Fajar Bapak Haji Endang Hermawan, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Fajar Haji Agus Joko Susilo, terima kasih Bapak. Dan yang kami hormati para tokoh masyarakat yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Selamat datang Bapak Hasanuddin, kebetulan beliau baru datang. Bapak Asep Sudrajat, Bapak Deden Budaya, Bapak Abu Bakar, Bapak Leo, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan yang kami hormati seluruh ketua RT, sekretaris dan bendahara di lingkungan RW 07 yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan terakhir saya mendapatkan info bahwa salah satu di lingkungan RT di RW 07 RW 07 yaitu RT 11, kami mendapatkan info sedang ada warganya yang berduka. Jadi tadi menyampaikan izin untuk tidak bisa hadir pada malam hari ini. Dan tentunya yang kami hormati seluruh ibu-ibu PKK di lingkungan RW 07 dan RW 09 serta seluruh hadirin yang berbahagia yang pada malam hari ini mengikuti proses pelantikan Ketua RT 21 RW 07.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan saudara sekalian pada acara malam hari ini. Semoga kehadiran kita semua ini menjadi bukti kebersamaan dan tentunya dukungan kita semua untuk kemajuan lingkungan, pada khususnya di lingkup RT 21 dan pada umumnya di wilayah Taman Aster. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita dan tentunya untuk membangkitkan semangat kebersamaan kita, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Pada hadirin, kami mohon untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, seluruh hadirin, kami mohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik, selanjutnya menginjak acara berikutnya, yaitu akan disampaikan laporan Ketua Panitia Pemilihan RT 21 periode 2025-2030 yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail Hasan Al-Bisri. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara pelantikan ketua dan pengurus RT 021 wilayah RW 07 Taman Asar, Kelurahan Telaga Asih. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita merupakan umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Cikarang Barat, Bapak Dr. Andus Lukman Hakim, SAP MM. Yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Sektor Cikarang Barat yang dalam hal hari ini diwakili oleh Kanit Binmas Bapak Inspektur Polisi 1 Pak Mahmudi. Selanjutnya kami hormati Bapak Pelaksana Tugas Lurah Telaga Asih Bapak Darmin SIP. Selanjutnya kami hormati Bapak Ketua RW 07 Kelurahan Telaga Asih Bapak Imam Johari beserta Sekretaris dan Bendahara RW 07. Selanjutnya kami hormati Bapak Ketua RW 09 Bapak Ruli Fahruroji beserta Sekretaris dan Bendahara RW 09, para Ketua RT, Sekretaris RT dan Bendahara RT di lingkungan RW 07 Taman Asar. Yang kami hormati Ibu Ketua PKK RW dan seluruh RT di lingkungan RW 07. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar Bapak Haji Endang Hermawan.
Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Fajar, Bapak Haji Agus Joko Susilo, para tokoh masyarakat di lingkungan Taman Asar, serta seluruh pengurus dan warga RT 01, serta para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai panitia izinkan kami menyampaikan laporan. Namun sebelum meneruskan laporan ini, izinkan kami berpantun terlebih dahulu. Pagi hari burung bernyanyi, suaranya indah merdu di telinga. RT 021 kini telah resmi, warganya guyup rukun selamanya. Rangkaian pemisahan dan pemekaran RT 021 dari wilayah sebelumnya RT 013 telah kami mulai dari awal bulan Oktober tahun 2024 yang lalu. Pengurus peguyupan klaster Lotus, klaster Pelamboyan, serta sebagian warga dari Jalan Cendana memandang wilayah RT 013 sangatlah luas dan warganya semakin terus bertambah dengan adanya warga-warga baru atau perumahan yang laku di wilayah klaster Pelamboyan. Atas alasan tersebut, kami pengurus peguyupan sekaligus merupakan tim kooperatif melakukan survei kepada warganya, dan dari survei tersebut dapat kami simpulkan bahwa mayoritas warga yang disurvei setuju untuk melakukan pemekaran RT di lingkungan RW 07 Perumahan Taman Asar. Atas asas demokrasi, dengan memperhatikan suara terbanyak, selanjutnya tim Permatur melanjutkan proses pemekaran tersebut dengan mengajukan surat kepada Ketua RW 07 dan diteruskan kepada Kelurahan Telaga Asih. Setelah melakukan proses dan diskusi panjang, pada akhirnya pada tanggal 11 Juni 2025 yang lalu, pihak kelurahan telah menyetujui pemekaran tersebut dengan dikeluarkannya SK Panitia Pemilihan Ketua RT 021, di mana saya sebagai Ketua Pemilihan dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, dan 4 orang anggota. Atas dasar SK tersebut, kami Panitia Pemilihan telah melakukan proses pemilihan Ketua RT 021, yang mana kami mulai dengan penyusunan tata tertib pemilihan, melakukan penjaringan bakal calon, menetapkan calon, serta menetapkan hari pemilihan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 yang lalu. Dalam proses pemilihan yang disaksikan oleh perwakilan kelurahan, juga Babin Kaptipmas, serta Ketua RW 07, secara musyawarah dan mufakat, terpilihlah Bapak Sugianto sebagai Ketua RT 021 yang pertama. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada Bapak Sugianto, semoga membawa keberkahan bagi kami warga RT 021. Hasil pemilihan Ketua RT 021 tersebut kami sampaikan kepada pihak kelurahan pada tanggal 26 Juni 2025 yang lalu untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan alhamdulillah pihak kelurahan telah mengeluarkan SK pengangkatan Ketua RT 021 pada tanggal 2 Juli 2025 yang lalu. Akan tetapi karena padatnya agenda kegiatan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 di wilayah RW 07, maka proses seremoni pelantikan RT 021 baru dapat kita laksanakan pada malam hari ini. Untuk itu kiranya Bapak Lurah Telaga Asih yang juga nanti akan didampingi oleh RW 07 dan disaksikan oleh Bapak Camat untuk melantik Bapak Sugianto sebagai RT 021 pertama di wilayah RW 07 Taman Asar. Bapak-bapak yang saya hormati, seluruh kegiatan ini tidak bisa berjalan tanpa support dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada semua pihak yang hadir pada malam hari ini, seluruh warga RT 021 serta para donatur yang telah mensupport kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal jariah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya tutup juga dengan pantun. Pergi ke pasar membeli ubi, pulangnya membawa rambutan manis. Selamat bekerja Pak RT Sugi, semoga lingkungannya semakin harmonis. Daun pandan biji selasi, cukup sekian, terima kasih. Walafu minkum fastabiqul khairat ya ulul absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sambutannya menggebu-gebu, membara. Nah inilah Pak kalau semangat anak muda.
walaupun sudah berjenggot gak mau ngaku tua. Gitu. Jadi tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia. Kita mau cari hari untuk pelantikan itu sulit sekali Pak. Dan qadarullah kalau Bapak cermati, hari ini tanggal berapa Pak? 20. Malam 21 gitu ya Pak. Ya, malam 21. Jadi bukan tanggal 20 nya yang diingat, tapi malam 21. Dan kebetulan RT-nya RT 21. Jadi itulah hari yang kami cari. Kebetulan di Agustus kemarin kami sangat sibuk dengan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan. Kami undur di September dan qadarullah kita ketemu malam 21. Ini bukan suatu kebetulan Pak, memang sudah ditakdirkan, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sudah beribu tahun yang lalu. Baik, terima kasih Bapak Ketua Panitia Pak Ismail Hasan Al-Bisri. Selanjutnya adalah pembacaan petikan SK Ketua RT oleh Bapak Ketua RW 07. Dalam hal ini kepada Bapak Imam Jawari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan SK pengangkatan RT 21 dari pihak kelurahan. Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 021 dalam wilayah Rukun RW 007 di lingkungan Kelurahan Telaga Asih masa bakti 2025 sampai 2020. PLT Lurah Telaga Asih menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan PLT Lurah Telaga Asih tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 021 dalam wilayah RW 007 di lingkungan Kelurahan Telaga Asih masa bakti tahun 2025-2030. Mohon maaf. Pertama, terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini, mengangkat Saudara Sugianto sebagai Ketua Rukun Tetangga 021 dalam wilayah RW 007 di lingkungan Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat. Kedua, menetapkan Ketua Rukun Tetangga yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh rasa tanggung jawab, yakni pertama, Ketua Rukun Tetangga mempunyai tugas membantu pemerintah Kelurahan Telaga Asih dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, Ketua Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai fungsi konsultatif dan koordinasi dalam hal pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, membantu pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya, membantu instansi kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, masa jabatan ini berlaku mulai tanggal penetapan sebagai Ketua Rukun Tetangga, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Telaga Asih tanggal 2 Juli 2025, PLT Lurah Telaga Asih Bapak Damin SIP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menginjak acara selanjutnya yaitu proses pelantikan RT 21, Ketua RT 21 RW 07. Mohon berkenan Bapak Camat, Bapak Dr. Andes Lukman Hakim APMM untuk
naik ke panggung. Dan mohon berkenan Bapak Ketua RT terpilih Bapak Sugianto untuk naik ke panggung. Silakan Pak. Kata-kata pelantikan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Sabtu tanggal 20 September 2025 saya Camat Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan resmi melantik Saudara Sugianto sebagai Ketua RT 21 RW 07 Kelurahan Telaga Asi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi berdasarkan keputusan Lurah Telaga Asi nomor 100.3.3/17 Kelurahan Telaga Asi Romawi 7 2025 tanggal 2 Juli 2025. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Sah, gitu ya Pak. Alhamdulillah. Dengan ini resmi ya sudah dilakukan pelantikan untuk Ketua RT 21 RW 07. Mohon berkenan untuk tetap tinggal di podium Pak. Karena selanjutnya ini acara yang kita tunggu juga. Jadi selain kita punya acara untuk pelantikan, sebagai motivasi kami juga kami akan launching. Launching pasti ada yang bertanya-tanya, tadi apa ini yang ditutup? Pasti ada yang kok kayaknya ada sesuatu. Nah jadi malam ini kami juga akan launching untuk logo Pak. Jadi mohon berkenan untuk nanti Bapak Ketua RT terpilih Bapak Sugianto didampingi Bapak Camat. Mohon berkenan juga Bapak Lurah, Bapak Damin SIP untuk naik ke panggung mendampingi pada saat peluncuran logo, dan mohon berkenan Bapak RW 07 Bapak Imam Jauhari untuk mendampingi pada saat peluncuran logo. Monggo Pak Ketua RT terpilih Bapak Sugi nunggu. Monggo Pak, silakan juga. Baik, silakan Bapak Ketua RT terpilih Bapak Sugianto untuk membuka logo pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih aplaus ya. Inilah logo RT 021 RW 07 Taman Aster. Ya, mohon berkenan untuk bapak-bapak sekalian diambil foto. Kalau tadi belum ada logonya Pak, mohon untuk kameramen untuk mengambil foto. Baik, sambil menunggu foto kami sampaikan mengenai filosofi dari logo yang baru saja di launching. Jadi kalau kita lihat ada bentuk perisai, ini sebagai filosofi RT 21 agar terhindar dari energi-energi negatif. Jadi karena kami ini aliran EPOS, yaitu energi positif. Silakan Pak, mohon Pak, silakan. Ya, sebelum. Baik, kami lanjut. Ya. Baik, kami sampaikan untuk filosofi logonya tadi ya. Kami lanjutkan, perisai itu sebagai arti bahwa kami ingin terhindar dari energi-energi negatif. Harapannya energi positif yang selalu melindungi kami. Kemudian dasar emas ini sebagai bentuk atau sebagai simbol untuk kejayaan RT 21. Matahari berwarna jingga. Harapannya kami di RT 21 ini bisa memberikan manfaat terutama untuk warga sekitar dan tentunya alam sekitarnya. Jadi bukan hanya warganya tapi juga alamnya.
Dan secara keseluruhan dapat kami sampaikan bahwa makna dari logo ini diharapkan bahwa RT 21 itu terhindar dari energi negatif sehingga tetap guyup, rukun selamanya seperti matahari yang bersinar dan memberikan manfaat di bumi ini. Demikian untuk filosofi dari logo yang sudah di launching. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat, Bapak Dr. Andes Lukman Hakim APMM. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan tentunya Sohibul Hajat, Sohibul Bait ya, Pak RT 021 dengan jajaran pengurus, dengan warganya yang malam ini berbahagia. Ini sudah resmi, sudah sah. Tadi sudah saya bacakan kata-kata pelantikannya. Terima kasih. Selamat Pak RT 021 RW 07 Taman Aster, Telaga Asi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Semangat Pak RT ya. Yang saya hormati Pak PLT Lurah Telaga Asi dan jajaran. Yang saya hormati Pak RW 7, Pak Imam Johari, tidak asing lagi, aktif luar biasa dengan pengurus. Terima kasih. Yang saya hormati ini sahabat saya, ini mitra, ini camat ada di mana, beliau pasti ada. Jadi mewakili Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Kanit Binmas Polsek Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu sekalian, pengurus RT, pengurus RW, ini yang ada di lingkungan Taman Aster, Kelurahan Telaga Asi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Yang saya banggakan, yang saya muliakan, ini ibu-ibunya luar biasa, semangat Pak PLT Lurah ya, ini semangat mempersiapkan pelantikan pengurus RT 021. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di dalam lingkungan RT 21 RW 7 Taman Aster, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya begitu mendapatkan undangan, ada beberapa hari yang lalu ya, saya dapat undangan pelantikan pengukuhan RT 21 RW 7. Saya langsung memberikan arahan, saya disposisi ke Pak PLT Lurah Telaga Asi. Saya bilang, Pak Lurah, ini segera, jadi ini menjadi atensi kami Pak, ini atensi kami pemerintah kecamatan. Tadi di awal panitia melaporkan Pak ya, ini waktunya berprosesnya cukup lumayan panjang, kurang lebih 1 tahun ya, Oktober 2024, sekarang sudah mau masuk di Oktober 2025. Ya lagi-lagi alhamdulillah ini sudah terbentuk, ini sudah sah, tadi sudah kita lantik dan sudah kita kukuhkan. Jadi saya memberikan arahan kepada Pak PLT Lurah ini agar dibantu persiapannya, tentunya dibantu untuk pengadministrasian SK-nya. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak PLT Lurah, nanti barangkali mohon izin teman-teman panitia, nanti tolong dibantu lagi Pak RT ya, barangkali ada sedikit koreksi, keputusannya PLT-nya jangan dicantumkan, jadi langsung saja keputusan Lurah Telaga Asi. Jadi ya memang tanda tangannya nanti masih PLT. Contoh kayak keputusan Bupati Bekasi. Ya, jadi PJ-nya tetap jabatannya PJ Bupati. Jadi nanti tolong Pak PLT Lurah ini tolong revisi sedikit, dibantu Pak RT dengan teman-teman pengurus. Nah, selanjutnya barangkali Bapak Ibu sekalian, nanti tadi saya tanya ke Pak Supriyadi, ini teman-teman pengurusnya berapa? Ada berapa jumlahnya nih? Susunan pengurusnya. Nanti setelah kegiatan ini mohon izin Pak RT, kita sekali lagi nanti kita foto bareng dengan teman-teman pengurus, ada Pak PLT Lurah, Pak RW dengan Pak Kanit Binmas. Bapak Ibu sekalian, mohon izin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan
malam ini luar biasa, hari ini cuacanya cukup nikmat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sejuk-sejuk gitu. Ini biasanya kan Cikarang Barat ini kan panas ya kan, karena Cikarang Barat ini ada 10 desa, 1 kelurahan. Hampir semuanya ini pabrik ya kan, pabrik dengan bangunan-bangunan gudang segala macam. Jadi sekali lagi tadi malam pun saya dengan teman-teman Muspika ini ke RT berapa Pak? 19. Kita ngopi Kamtibmas Pak RT. Nanti boleh kita agendakan Pak Kanit ya di RT 021. Jadi malam ini saya lagi-lagi ke Taman Aster ke RW 07. Bapak Ibu sekalian, barangkali saya atas nama pemerintah daerah ini mengucapkan terima kasih, mengucapkan apresiasi yang luar biasa pada Bapak Ibu sekalian dengan begitu semangatnya membentuk ya Pak, membentuk. Tadi saya menyimak ini perjalanan pembentukan RT 021 ya, jadi sampai dimekarkan. Ini Pak RW 7 luar biasa, di jumlah RT-nya banyak. Ini menandakan kami Bapak Ibu sekalian, pemerintah daerah tidak bisa sendiri Pak ya kan, tidak bisa sendiri, kami tidak ada artinya ya kan. Saya camat, Pak Lurah, Pak Bupati juga demikian, Pak Kapolsek juga demikian. Jadi kami tidak ada apa-apanya kalau tidak dibantu oleh Bapak Ibu sekalian. Ya kan, saya atas nama pemerintah daerah, Muspika, Kecamatan Cikarang Barat ini mengucapkan terima kasih, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, warga Taman Aster, Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat. Beberapa waktu lalu di akhir Agustus ini mungkin kita sudah melihat semua ya Pak ya, sudah melihat bagaimana tayangan-tayangan di televisi ya kan, di beberapa daerah ini banyak kejadian yang memang pada akhirnya merugikan kita semua. Ada fasilitas negara, fasilitas umum yang dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini kan lagi-lagi tentunya ini uang-uang pajak yang dibayarkan oleh kita semua ya kan, ini akhirnya tidak manfaat. Jadi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian, warga Taman Aster ini bisa membantu kami pemerintah ini mewujudkan, menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Secara umum Kabupaten Bekasi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ini kondusif. Pak RW, Pak Kanit tidak lepas dari bantuan teman-teman TNI Polri, juga tentunya dibantu oleh warga masyarakat. Dan sekali lagi ini luar biasa. Yuk pada momen yang berkah, saya sekaligus mengajak, menghimbau ya kan, kita ciptakan terus situasi yang aman, situasi yang kondusif. Ya tentunya harapan kita, doa kita semua ini Indonesia damai ke depannya Bapak Ibu sekalian. Setuju ya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Nah selanjutnya barangkali kenapa momen kali ini sangat spesial. Jadi RT 021 ini sudah terbentuk. Tadi kalau Pak MC bilang Cak Wiwit ya, ini qadarullah 20 malam 21. Tapi ada lagi Pak yang lebih istimewa. Apa itu istimewanya? Jadi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri. Izin Pak Kanit ya, ya kan Pak Mendagri ini sudah sudah memberikan arahan, ya kan, bahkan nanti juga Pak PLT Lurah tolong disiapkan aturannya. Jadi targetnya di akhir September ini harus sudah terbentuk ini Siskamling ya, Siskamling nasional Pak. Ya kan, ini tentunya garda terdepannya kan tentunya Pak RT Pak. Jadi Pak RT Sugianto sudah dilantik perdana, tugas perdananya mempersiapkan Siskamling nasional. Beri tepuk tangan Pak, semangatnya. Coba Pak, Siskamling nasional kan sebutannya. Jadi sekali lagi saya mohon bantuan tentunya atas nama pemerintah daerah, Muspika Kecamatan Cikarang Barat, ini tolong dibantu ya Bapak Ibu sekalian dalam wilayah Kecamatan Cikarang Barat, bil khususnya Taman Aster Pak. Jadi nanti Pak Kanit mungkin ya nanti ada cuknis dan cuklaknya ya kan, kaitan dengan persiapan Siskamling nasional itu tadi Pak. Jadi luar biasa nih Pak RT 021 nih, begitu dilantik, dikukuhkan, ini tugas mulianya sudah menanti Bapak Ibu sekalian.
lagi-lagi apa? Ya kan kita untuk menjaga lingkungan, ya kan tetap apa? Tetap aman, tetap kondusif, dan tetap damai. Ini sejalan dengan apa ya? Tagline mungkin ya. RT 21 guyup rukun selamanya. Tadi juga sudah di launching. Selamat, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan pelantikan pembentukan pengurus RT 021 dan ibu-ibunya semua yang sudah luar biasa semangatnya mempersiapkan kegiatan malam ini. Jadi saya bilang ke Bapak LT Lurah, Pak Lurah, insya Allah saya hadir langsung dan insya Allah juga saya melantik Pak RT 021. Ya kan? Kenapa Taman Aster ini? Seingat saya ini apa ya, perumahan yang memang ya sudah cukup lama Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu belum ada kota Bekasi, masih Kabupaten Bekasi. Kita Pemdanya juga masih di kota Bekasi. Taman Aster sudah berdiri Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan perumahan baru, ya kan? Jadi perumahan yang memang sudah cukup lama. Sekali lagi barangkali saya mengucapkan terima kasih luar biasa. Ini mewakili Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramilnya kemana nih? Ya, baru selesai meeting sama kami dan untuk persiapan Di Wanajaya, di sawah. Ramil untuk persiapan Panglimaran besok. Oh iya, dalam rangka HUT TNI ya. Ya Bapak Ibu sekalian, barangkali saya sampaikan ini sudah hitungan hari menjelang tanggal 5 ya. Nanti insya Allah TNI kita ini akan berulang tahun. Ini tentunya Pak Dan Ramil juga Pak RT izin disibukkan dengan berbagai macam rangkaian kegiatan. Kalau tidak salah 2021 ini Bapak Ibu sekalian mungkin besok masih libur bisa ke Monas ya. Jadi TNI memamerkan alutsista yang canggih-canggih, yang mewah-mewah. Ini tentunya bisa belanjanya uangnya dari kita, Pak, dari rakyat. Ya, jadi TNI untuk rakyat, ya kan. Polri pun demikian. Polri hadir untuk masyarakat. Barangkali mohon izin nanti saya mohon waktunya Pak RT, nanti Cak Wiwit setelah saya memberikan kata sambutan, saya ingin Pak Kanit Binmas nanti memberikan sambutan juga. Ini beliau tugasnya mulia juga Pak, luar biasa. Saya dengan Pak Kanit ini tinggalnya sama kita Pak Kanit ya, seputaran Babelan. Pak Kanit di Babelan, saya juga demikian. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian di Taman Aster, tetap semangat, tetap guyup rukun, bantu kami pemerintah daerah, bantu kami untuk menciptakan Kabupaten Bekasi bangkit, maju dan sejahtera. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada pantun. Saya juga sudah nyatet di handphone pantunnya. Tolong siapkan cakepnya. Tapi ngomong hilang nih. Gimana nih? Aduh. Oke, muncul lagi. Siapin cakepnya. Jalan-jalan dengan Bang Romi. Naik delman bersama Mami. Saya datang silaturahmi, semoga hubungan makin bersemi. Satu lagi, bubur kentang buat suami. Rasanya enak seharum melati. Aku datang silaturahmi, semoga diterima sepenuh hati. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Camat yang sudah memberikan arahannya. Mungkin nanti ada beberapa yang perlu direvisi Pak Sekretaris. Dan terima kasih motivasinya Bapak. Tadi juga apresiasinya yang luar biasa kepada kami RT 21. Terima kasih. Tadi ada yang menarik Pak. Tadi Bapak sampaikan berkunjung di RT 19 ada kegiatan ngopi Kamtibmas. Betul ya Pak? Kami juga ingin sharing Pak bahwasanya kami di RT 21 kami juga punya kegiatan yaitu pengelolaan kebersihan. Nah, ini sudah kita mulai sebelum terbentuknya RT 21 ya. Dan kami juga punya bank sampah yang dalam hal ini dibantu dikoordinasikan oleh ibu-ibu.
Dan alhamdulillah ini memberikan kontribusi nyata kami di lingkungan kami menjadi bersih, dan selain itu kami juga mendapatkan income yang bisa menambah pemasukan kas kami, begitu Pak. Dan untuk ke depan mungkin kami butuh supportnya dari kecamatan, dari pihak kelurahan untuk kegiatan ini Pak, sehingga kami terus termotivasi dalam pengelolaan lingkungan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Kanit Dimas Ibtu Mahmudi SH untuk memberikan sambutannya. Kepada Pak Kanit kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala yang mana hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan pelantikan Ketua RW 21 ya, Ketua RT 21 RW 07 ya. Yang saya hormati Bapak Camat Cikarang Barat, beliau sangat luar biasa. Acara pelantikan RT pun beliau hadir. Tepuk tangan semuanya dong. Ya. Yang saya hormati Bapak PLT Kelurahan Telaga AC, Bapak RW 07, Bapak Ketua RT yang tadi dipilih, Bapak Babinsa yang mewakili dan Rawel, serta tokoh masyarakat, panitia semuanya. Ya. Baik, mohon izin Bapak Kapolsek tidak bisa hadir pada malam hari ini karena beliau ada kegiatan. Kalau malam minggu itu kita melaksanakan patroli secara besar ya, untuk menjaga keamanan diri dan masyarakat. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ketua RT 21. Ini sangat luar biasa. Pelantikan Ketua RT langsung dihadiri dan dilantik oleh Pak Camat ya. Mungkin saya menjadi polisi baru kali ini ada Ketua RT langsung dilantik oleh Pak Camat. Tepuk tangan semuanya dong ya. Ini suatu sejarah ya. Ketua RT adalah pemimpin suatu lingkungan. Ini berat tanggung jawabnya Pak ya. Kalau dalam falsafah Jawa yaitu Ketua RT adalah suatu pemimpin. Pemimpin itu adalah harus ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut uri handayane. Apa artinya? Ya, ya, kalau orang Jawa ya. Pemimpin itu di depan dia memberikan contoh, di tengah dia memberikan keteduhan, di belakang dia memberikan dorongan. Jadi saya yakin dengan figur Bapak Ketua RT ini insya Allah bisa memberikan keteduhan, dorongan maupun contoh di RT 21 ini ya. Jadi apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan nanti ya Pak ya, betul Pak ya. Biarpun RT ini adalah sebagai mata tombak, tadi dijelaskan oleh Pak Camat bahwa suatu kejadian adalah sangat peran RT ya. Jadi apabila ada suatu permasalahan pasti di wilayah RT. Kalau RT seluruh Indonesia ini ya semuanya melaksanakan prosedur, tidak ada yang namanya teroris, tidak ada yang namanya produsen narkoba ya, karena RT menguasai semuanya ya. Jadi Pak RT silahkan diciptakan lingkungan ini yang aman. Tadi sudah jelaskan bahwa sekarang ini Mendagri mengaktifkan kembali program namanya Siskamling ya. Kalau dulu Siskamlingnya kan kita untuk sekarang ini tiap hari tidak bisa ya. Mungkin kita ada pos Satkamling atau pos keamanan. Namun untuk malam minggu silahkan untuk menjalin komunikasi ya, masyarakatnya untuk guyup mengamankan lingkungan. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, biar kita bisa merasakan bagaimana security kita malam hari mereka berjaga, kita sedang istirahat. Jadi kita bisa merasakan ya. Sekali lagi, RT adalah sebagai mata tombak, bukan ujung tombak lagi, mata tombak pemerintahan. Semua data adanya di Ketua RT, sehingga RT sangat memegang peran penting dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif maupun data-data yang
terpenting yang diminta oleh pemerintahan. Jadi RW mintanya kepada RT. Ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga Bapak menjadi pemimpin teladan yang bisa mengayomi daripada masyarakat ya. Jadi kemarin ada kegiatan Ngopi Kamtimas ya. Jadi Ngopi Kamtimas itu program dari Forkopimda Pak. Jadi kemarin dihadiri oleh Muspika, Sian Rakyat, masyarakat silahkan untuk menyampaikan apa keluhannya ya. Terus kemudian tadi udah Pak Camat sampaikan bahwa akhir Agustus kemarin dimulai tanggal 25 itu kita lihat sendiri situasinya sangat demikian ya, masyarakat sangat mudah diprovokasi. Alhamdulillah di Kabupaten Bekasi ini dengan kekuatan masyarakat, dengan kesadaran masyarakat sehingga bisa tercipta suatu situasi yang Kamtimas yang kondusif. Itu bukan berkat kami Polri maupun kecamatan, itu adalah berkat semua masyarakat. Karena polisi ini atau TNI ini kalau tidak ada peran daripada masyarakat tidak ada apa-apanya Pak. Ya, jumlah Polsek Cikarang Barat itu hanya 85, menguasai kecamatan Cibitung dan Cikarang. Coba ya, sampai ke Telajung, sampai ke Muktiwari, Sari Mukti, ini sangat luar biasa yang kondisinya ada kawasan ya. Saya tinggalnya di Babelan. Kemarin di sini saya baru 1 tahun Pak ya. Di Babelan itu begitu saya pindah di Cikarang Barat ini berat badan saya turun 2 kilo Pak dalam 1 bulan. Kenapa? Di Babelan di sini sangat luar biasa. Kalau di sini piket itu, waduh, yang ada kejadian di Telajung, ada di Mutiwari, yang kesetrum, yang meninggal di kontrakan karena memang situasinya sangat luar biasa. Makanya Bapak Ketua RT harus benar-benar menerapkan sistem yang sudah dilaksanakan. Tamu 1 kali 24 jam harus lapor. Ya, kemudian semua warga datanya harus ada di Ketua RT. Karena kalau terjadi suatu permasalahan, pasti Pak RT yang akan ditanya. Ya, sekali lagi, Ketua RT adalah menjadi mata tombak daripada pemerintahan. Betul Pak Camat ya? Jadi semuanya ada tergantung pada Pak RT-nya. Ya, mungkin itu yang disampaikan. Sebelumnya juga saya punya pantun juga Pak. Ya, tadi semua ada pantunnya nih pantunnya. Kalau saya pantunnya insya Allah apal nih. Ya, bukan ayam, tetapi itik. Itik ini ya, itik ya. Hari ini resmi, betul, salah, sorry. Yang leher panjang angsa namanya. Hari ini resmi dilantik, jaga amanah dalam bekerja. Tunggu. Ini ada pantun andalan nih, ya. Berburu kucing di hutan belantara bersama pasukan Bayangkara. Buat apa mengkonsumsi narkoba? Bikin hidup menjadi sengsara. Oke, siap, demikian yang disampaikan. Apabila penyampaian salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Kanit. Ini serasa kami itu mengundang motivator Pak Kanit. Ini kalau saya telusuri ini, wah ini motivator handal. Mario Teguh kalah ya. Tadi saya lihat beberapa sudah ada yang ngantuk-ngantuk itu langsung melek gitu Pak. Ya, luar biasa. Ini kalau 10 menit nggak cukup, kayaknya mungkin 1 jam untuk kedepannya gitu ya Pak. Luar biasa Pak Kanit. Kalau tadi Pak Kanit menyinggung Kaptipmas, sebenarnya kami tadi dibisikin juga, saya baru ingat di RT 21 tuh kami juga rutin menjalankan Kaptipmas Pak. Tapi memang belum terjadwal dengan baik. Nah biasanya baru di wilayah tertentu ya, kami ada 2 peta wilayah gitu ya, karena kami berseberangan dengan jalan. Baru di 1 titik yang rutin setiap hari Pak, Kamtipmasnya main PS Pak. Jadi hampir setiap hari sampai jam 1. Kadang kami tuh agak segan, kami ini anak-anak mudanya suka karaoke, kadang sungkan dengan Pak Ustadz, Pak Agung gitu ya. Jadi speaker ini biasanya sampai jam 12 itu kami pakai karaoke Pak. Jadi mungkin nanti kalau ada agenda ngopi Kamtipmas, dengan senang hati kami RT 21 menyambut ngopi Kamtipmas Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kanit yang luar biasa, motivator kita pada malam hari ini. Luar biasa, saya jadi ikut
terbawa aura positifnya. Baik, lupa, mohon maaf. Selamat datang Bapak Kopka Sugiman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mewakili dan Ramil. Tadi sudah kami sampaikan karena sudah terwakili oleh motivator kita. Jadi beliau tadi kami minta untuk naikkan panggung, ternyata sudah terwakili semua ya Pak. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak PLT Lurah Telaga Asih. Kepadanya Bapak Damin SIP kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Cikarang Barat, Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim APMM. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Anit Dimas. Yang saya hormati Bapak dan Ramil, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kopka Sugiman. Selamat datang Pak. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 007 Bapak Imam Johari dan Bapak Ketua RW 009 Bapak Rudi. Yang mulia Bapak RT 021 Bapak Sugianto, selamat setelah Bapak dilantik. Yang saya hormati Bapak-Bapak RT, wabil khusus keluarga besar Perumahan Taman Asgar, mohon maaf para alim ulama, para tokoh agama, ketua DKM. Dalam hal ini tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat saya kepada Bapak sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini saya sebagai pelaksana tugas lurah di Kelurahan Telaga Asih sangat bangga sekali bisa berwajah, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya warga RT 021. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sambutan terdahulu Bapak Camat, bahkan Pak Kanit Dimas, semuanya sudah disampaikan, sudah jelas. Terus saya nggak kebagian Pak, ini kebagian harus menyampaikan apa ya? Yang terpenting saya akan pesan kepada Pak RT 021, kami minta kepada Pak RT wabil khusus untuk mendata warga 021 mana yang sudah memiliki kartu tanda penduduk di wilayah 021, tolong didata Pak. Begitu juga yang belum memiliki kartu tanda penduduk di RT 021. Itu kami mohon Pak untuk laporannya ya. Karena kami juga bisa mengetahui nanti. Dan begitu juga barangkali karena sebelumnya ini bersatu dengan RT 13 sekarang menjadi RT 021. Nah, di sini ada senior saya Pak Supriyadi untuk pengurus dokumen keluarga itu, boleh ditanya oleh beliau Pak, pada beliau yang lebih senior, yang lebih tahu, atau memang bisa langsung datang ke kelurahan atau ke kecamatan hanya untuk membawa kartu keluarga Pak atau fotokopinya. Begitu juga kami mohon wabil khusus warga 021 bila ingin mengurus sesuatu surat menyurat ke kelurahan diharuskan untuk membawa surat keterangan dari Pak RT, surat pengantar dari
ketua RT setempat. Kalau nanti di kelurahan itu tidak dilayani, ya mohon maaf, kami tidak tahu. Jadi Pak RT yang paling terpenting pada saat warga Bapak ingin mengurus surat kematian atau surat nikah, Pak, itu saya tidak akan menerima kalau tidak ada surat pengantar dari Pak RT. Karena N6 itu sangat bahaya, Bu. N6 tahu nggak? N6 itu surat kematian. Nanti kalau bapak-bapak meminta surat kematian, ibunya atau siapa gitu dianggap sudah meninggal, bapaknya bisa nikah lagi. Itu sangat bahaya sekali. Jadi Pak RT sebelum lurah kena, Pak RT dulu, karena Pak RT yang memberikan surat pengantar. Itu satu. Yang kedua yaitu seperti surat keterangan ahli waris. Bapak juga harus teliti sebelum menandatangani, yaitu antara Pak RT dan Pak RW. Yang paling penting tuh Pak, lihat, saya paling takut tuh menandatangani surat kematian, Pak, kalau tidak ada surat pengantar dari Pak RT. Nah, mungkin itu saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lurah, Bapak Damin SIP yang sudah menyampaikan arahannya. Jadi key poinnya yang kami tangkap tadi ada administrasi ya, Pak. Ya, first impression kami ketika Bapak naik tadi itu suaranya mempesona, luar biasa. Jadi suaranya itu mempesona, ada bassnya itu luar biasa. Jadi tadi yang semua naik ke panggung itu punya karakter tersendiri, gitu, unik. Ya. Baik, selanjutnya yang sudah tidak asing lagi, ini juga mempesona sekali suaranya. Saya selalu terkagum-kagum dengan beliau ketika naik panggung. Kita sambut, mohon izin Bapak Ketua RW 07 Bapak Imam Jauhari untuk memberikan sambutannya dan arahannya kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka pelantikan Ketua dan Pengurus RT 21 RW 07. Salawat wa salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, serta umatnya sampai yaumul akhir nanti. Dan semoga insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua Kecamatan Cikarang Barat, Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim AM AVMM. Yang saya hormati Bapak Inspektur 1 Kanit Binmas Cikarang Barat, Bapak Mahmudin. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil 05 yang pada malam ini diwakili oleh Bapak Tugiman. Yang saya hormati Bapak Ketua Kelurahan Lagasi, Bapak Damin SP. Yang saya hormati Saiful Hajat, Bapak Ketua RT 021 beserta pengurusnya. Yang saya hormati para Ketua RT berserta jajarannya. Yang saya muliakan Bapak Ketua DKM, Bapak Endang Hermawan. Juga yang saya hormati
Bapak Ketua Yayasan Al-Fajar Bapak Haji Agus Joko Silo, serta Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Cukup banyak rangkaian acara sambutan pada malam hari ini. Insya Allah saya singkat saja. Sebagai mungkin sambutan penutup, atau nanti mungkin ada sambutan dari Ketua RT 21 yang terpilih. Pada kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Sugianto yang sudah secara musyawarah dan mufakat terpilih sebagai Ketua RT 201 yang pertama. Dan syukur alhamdulillah, memang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kanit Dimas, ini mungkin rekor baru. Apa itu? Pelantikan RT 21 langsung dilakukan oleh Ketua Kecamatan. Ya. Mungkin sangat jarang terjadi. Baru malam hari ini. Saya pikir saya setuju itu ya. Berikutnya kepada Pak Sugianto, saya berpesan dan berharap mulai saat ini berarti Pak Sugi sudah harus bisa meluangkan waktunya. Kalau biasanya untuk keluarganya saja, ya, sekarang berarti harus bisa meluangkan waktunya untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya, khususnya di wilayah RT 21. Jadi kalau lagi di rumah ada yang ketok pintu, ya, minta surat pengantar dan seterusnya, ya, atau ada keperluan yang lain, ya, mohon untuk bisa dilayani sebagaimana seharusnya. Dan kita berharap dalam memimpin lingkungan di sini, Pak Sugi senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, sehingga dapat menjalani tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya pun berharap Pak Sugi bisa bekerja sama selain dengan masyarakat lingkungannya sendiri, juga bekerja sama dan bersinergi dengan para ketua RT yang lainnya. Dan insya Allah memberikan kontribusi yang positif untuk RW 07. Demikian sambutan singkat dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak RW, Bapak Imam Jauhari yang sudah menyampaikan arahannya kepada kami. Dan satu hal yang tadi perlu diingat Pak, sinergi. Kata kuncinya adalah sinergi. Baik, selanjutnya mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semua para hadirin pada malam hari ini, yaitu sambutan dari Ketua terpilih RT 021 yaitu Bapak Sugianto. Pada Bapak Sugianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Camat Cikarang Barat, Bapak Dr. Andes Lukman Hakim APMM. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Sektor Cikarang Barat yang diwakili oleh Kanit Binas Ibtu Mahmudi SH. Yang saya hormati Bapak Kepala Komando Rayon Militer Sektor Cikarang Barat yang diwakili oleh Kopka Bapak Sudiman. Yang saya hormati Bapak Lurah Telaga Asih, Bapak Darmin SIP. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yandi Virus. Yang saya hormati Ketua RW 007 Kelurahan Telaga Asih, Bapak Imam Johari. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 009 Kelurahan Telaga Asih, Bapak Ruli Fahru Rosi. Yang saya hormati para Ketua RT, Sekretaris, Bendahara di lingkungan RW 007 Taman Aster. Yang saya hormati para Ketua PKK RW dan RT di lingkungan RW 007. Yang saya
muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajar, Bapak Haji Endang Hermawan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Fajar, Bapak Haji Agus Joko Susilo. Yang saya hormati para tokoh masyarakat di lingkungan Taman Aster dan seluruh pengurus warga RT 021 serta para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam guyub rukun selamanya. Ini saya juga ada pantun nih. Layar terkembang ke Pulau Bintang dengan membawa muatan kayu. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pelantikan pengurus RT 21. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul pada malam hari ini di Balai Warga Klaster Vanbloyan dalam acara pelantikan Ketua RT dan seluruh pengurus RT 021 RW 007 Kelurahan Telaga Asih. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaat kelak di yaumil akhir. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dan kepada panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini dengan baik serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kelancaran acara ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkenalkan saya Sugianto. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwa berdasarkan satu, hasil keputusan panitia pemilihan ketua RT 021 RW 007 yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kelurahan Telaga Asih nomor KP 0303 garis miring 16 garis miring Telaga Asih garis miring 06 2025. 2. Berita acara panitia pemilihan ketua RT 021 RW 007 dengan nomor 010 garis miring PAN RT 021 RW 007 2025 tanggal 23 Juni 2025 hal penyampaian hasil pemilihan ketua RT 021 pada RW 007. 3. Keputusan PLT Lurah Telaga Asih nomor 1003 garis miring 17 Kelurahan Telaga Asih Romawi 7 2025 tentang pengangkatan ketua rukun tetangga 021 dalam wilayah rukun warga 007 di lingkungan Kelurahan Telaga Asih masa bakti 2025-2030. Berdasarkan ketiga hal tersebut, saya diberi amanah untuk menjadi ketua RT yang baru. Saya sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh seluruh warga RT 021 kepada saya. Namun saya menyadari sepenuhnya bahwa kepercayaan dan amanah yang diembankan kepada saya ini bukanlah hal yang ringan. Tetapi insya Allah dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh warga
kita bisa bersama-sama membangun lingkungan yang lebih baik, lebih rukun, dan lebih maju sebagai implementasi dari kepercayaan dan amanah yang sudah diberikan. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu saya sangat berharap masukan, saran, kritik seluruh warga dengan kebersamaan. Insya Allah segala tantangan bisa kita hadapi. Tak kalah pentingnya dukungan dari pihak pemerintah, baik tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kepolisian sektor Cikarang Barat, maupun dari TNI Rayon Militer sektor Cikarang Barat, sangat kami harapkan untuk mendukung program kerja RT 021 RW 007. Tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan, serta keamanan khususnya lingkungan RT 021 RW 007 dan di wilayah Taman Aster pada umumnya. Akhir kata, mari kita kebersamaan sebagai kekuatan utama kita. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Insya Allah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Ada pantun juga nih penutupnya. Pergi ke gunung menggunakan binter, sampai di puncak kurai asa. Mari kita bangun Taman Aster menuju kejayaan sepanjang masa. Demikian, lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak RT langsung pembacaan SK untuk menyampaikan jajaran pengurusnya. Jadi Pak RT kami minta untuk menyampaikan menteri-menteri di dalam kabinetnya Pak. Tadi disinggung oleh Pak Camat tadi, kita banyak Pak ya. Jadi mengikuti presiden yang sekarang kami kabinetnya gemuk Pak ya. Ada 27 orang. Monggo Pak RT. Kita bacakan draft kepengurusan RT 021, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pembentukan pengurus rukun tetangga RT 021 rukun warga 007 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pertama, menunjuk dan mengangkat warga yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus rukun tetangga 021 rukun warga RW 007 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi untuk masa jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Kedua, pengurus rukun tetangga 021 RW 007 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kerja guna memberikan manfaat bagi warga di wilayah RT 021 RW 007 pada khususnya serta wilayah Taman Aster pada umumnya, melakukan koordinasi dengan ketua dan wakil ketua RT sebagai pengurus lainnya dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan, melaksanakan dan mendokumentasi serta melaporkan semua kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan kepada ketua RT. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Cikarang 1 September 2025.
susunan kepengurusan RT 021 RW 007 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Nomor 1 penasihat Bapak Haji Agung Setio Aji. Mohon izin Pak Agung untuk maju ke depan agar para hadirin bisa melihat. Bapak Legimin. Bapak Abu Bakar. Kemudian Ketua RT saya sendiri. Wakil Ketua RT, Wakil Ketua 1 Bapak Haji Zuhair Yusuf. Wakil Ketua 2 Bapak Haji Ugi Sugiana. Sekretaris 1 Bapak Prayitno. Sekretaris 2 Bapak Sabto Bowo. Kemudian Bendahara 1 Bapak Ismail Hasan Al-Bisri. Bendahara 2 Bapak Fitriadi. Kemudian bidang komunikasi dan humas. Bidang komunikasi dan humas pertama Bapak Wiwit Sugito. Bidang komunikasi dan humas 2 Bapak Heriadi. Bidang keagamaan dan sosial. Bidang keagamaan dan sosial 1 Bapak Khairul Zain. Bidang keagamaan dan sosial 2 Bapak Eko Widodo. Bidang olahraga dan kaderisasi anak muda. Bidang olahraga dan kaderisasi anak muda 1 Bapak Anusa Dian Witantra. Bidang olahraga dan kaderisasi anak muda 2 Bapak Gito. Kemudian bidang keamanan lingkungan. Bidang keamanan lingkungan 1 Bapak Dwi Bagus. Bidang keamanan lingkungan 2 Bapak Supriyadi. Bidang logistik, inventaris dan infrastruktur lingkungan. Bidang logistik, inventaris dan infrastruktur lingkungan 1 Bapak Dadi Suryana. Bidang logistik, inventaris dan infrastruktur lingkungan 2 Bapak Zainal Arif. Minta maaf ini lokasinya nggak muat ya. Bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan. Bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan 1 Bapak Jatmiko. Bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan 2 Bapak Farhan. Bidang ekonomi dan lingkungan. Bidang ekonomi lingkungan 1 Bapak Novian Lini Aji. Bidang ekonomi lingkungan 2 Bapak. Bidang PKK dan pengembangan wanita Ibu Sugianto, Ibu Zuhair Yusuf, Ibu Ugi Sugiana. Demikian tadi jajaran kabinet RT 021. Sedikit saya menambahkan, jadi betul tadi MC bilang ada 27 ya Bapak Ibu semua ya. Malam ini tidak cukup, barangkali saya membuka pintu, barangkali nanti ada teman-teman pengurus RT 21 yang ingin, ya banyak hal yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan nanti, bisa ke kelurahan atau langsung ke kami, langsung ke saya di kantor kecamatan Cikarang. Demikian. Muat fotonya. Agak ini kali rapet ya, nggak muat. Kagak. Ini kameranya dulu ya, hasil. Yuk.
Pas itu dulu aja. Geser dulu aja. Geser dulu. Salam semangat. Bekasi maju bangkit sejahtera. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, saya bebas. Bebas. 2-1 Pak. Jadi 2 dan 1 Pak. 2-1. Oke, terima kasih kepada Bapak semuanya. Pada Bu RT terpilih RT 21 dan ibu-ibu PKK untuk berfoto. Ibu-ibu PKK mohon izin, Ibu RW, ibu-ibu PKK mohon izin untuk diambil fotonya. Ya sini Bu. 3, 2, 1. Ganti gayanya Bu. 3, 2, 1 gayanya Bu. Ganti gaya. 21, 21. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik. Izin 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Dua satu. Izin 1, 2. Oke. Belum Pak, belum. 2, 1. Oke. 2, 1. Lagi. 2, 1. Oke. Baik, terima kasih. Kita kasih plus buat ibu-ibu PKK kita Mas yang sudah menyempatkan untuk berfoto. Teduh gitu ya, senyum terus. Mungkin bangga kali ya. Betul ya Pak Camat ya? Kayaknya bangga dengan proses ini. Mungkin salah satu, karena kalau tadi Pak Kanit melihat dari proses menjadi petugas polisi sampai sekarang belum pernah melihat proses seperti ini untuk lingkungan RT. Kita kasih plus buat kita semua. Baik, tidak lengkap rasanya setelah prosesi ini, tentunya kita perlu nasihat dari guru-guru kita, sehingga harapannya ke depan, dan tentunya Pak Ketua RT terpilih dalam memimpin itu punya teladan, jadi punya arah gitu ya. Jadi kalau kita dalam perjalanan itu punya mapnya, punya petanya, jadi kalau ada salah arah kita diingatkan kembali. Nah, untuk itu pada malam hari ini mohon izin, mohon untuk dimatikan mic-nya. Mohon izin untuk Bapak Ustadz Yandi Virus AMD untuk memberikan tausiahnya, dan insya Allah pada malam hari ini judul tausiahnya adalah menjadi pemimpin teladan dengan mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Mohon izin Pak Ustadz untuk berkenan memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak grogi. Semua pejabat teras di depan saya, sedangkan saya anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Camat dan istri, kalau ada diajak Pak istrinya. Ya. Saya WA Pak Camat, Pak Lukman, Pak Camat,
saya undang Maulid Nabi di Masjid Al-Quds. Kebetulan bentrok waktunya. Tapi alhamdulillah tadi sudah diwakilkan oleh Sekcam Bapak Abdul Hai Jazakallahu Khair Kasir. Makasih Pak Camat sudah datang pada malam hari ini. Kemudian Bapak Lurah dan istri Pak Lurah khususnya, terima kasih sudah datang. Yang kami muliakan juga Bapak RW 09, RW 07, Bapak RT dan istri semuanya, dan khususnya untuk mempelai kita hari ini Bapak Sugiono mempelai. Pak Sugianto dan istri, mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salam dan salat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi saya setuju dengan Bapak dari Kapolsek ya, dari Kanet ya. Ini suasananya memang beda gitu. Pengurus RT-nya banyak. Saya jadi ingat dulu waktu kuliah jadi panitia acara di kampus, itu selalu yang datang pesertanya sedikit. Jadi kita evaluasi gimana biar pesertanya datang banyak, maka kita bikin panitianya banyak Pak. Jadi biasanya panitianya 20, panitianya 150. Jadi kalau pesertanya dikit, udah tercover sama panitianya. Jadi saya pikir RT 21 ini sudah evaluasi dia. Di mana-mana kalau rapat RT yang datang dikit. Gimana caranya biar datang banyak? Maka pengurusnya dibanyakin. Warganya nggak datang, udah datang semua warganya. Jadi kita semua. Jadi pintar. RT 21 baru mulai tapi sudah evaluasi. Yang kedua, ini di Ahsan kan sudah lama Pak Lurah, Pak Camat, RT-nya 1 sampai 20. Baru sekarang dipecah telur. Dan langsung dia kalau di Al-Quran itu ayat ke-21, juz 21, surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya itu isinya kisah-kisah para nabi, di mana para nabi memimpin umatnya untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perannya pemimpin, khususnya RT 21, berarti RT 21 isinya pemimpin semua ini. Sesuai dengan surat Al-Anbiya. Bapak, Ibu rahimakumullah, karena saya dikasih waktu cuma 2 jam, jadi saya persingkat saja. Bisa. Udah pada pucat mukanya. Jadi saya diminta ngasih nasihat buat para umara di sini. Tapi nasihat ini bukan cuma buat para umara, pemimpin, juga buat saya, buat semuanya. Saya ambil dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10, di mana ayat ke-10-nya pemimpin itu akan mendapatkan apresiasi, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Bapak Ibu, saya hari ini searching hotel termahal yang ada di dunia, 5 hotel termahal di dunia. Yang pertama, hotelnya ada di 4 ada di Amerika, 1 di Dubai. Yang 5 paling bawah itu satu malamnya 1,3 miliar. Satu malam. Cuma datang jam 2, kemudian bla 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 bla, tidur, besok paginya bayar 1,3 miliar. Kalau ibu dikasih suami 1,3 miliar, beli apa bu? Beli apa bu? Emas. Emas. Kan udah ada emasnya, emas dia. Yang keempat 1,6 miliar. Yang ketiga 1,63 miliar. Yang keempat, yang keduanya itu hampir 2 miliar. Yang paling mahal ini satu malam 3,6 miliar. Kenapa begitu mahalnya? Ternyata hotelnya ini di kapal selam. Jadi hotel itu kapal selam, bisa masuk dia ke dalam, bisa melihat suasana yang ada di dalam laut. Begitu mahalnya, 3,6 miliar itu berapa juta ya Pak? 3.600 juta ya. Itu apa aja yang dibayar? Ternyata semakin bayarnya tinggi, fasilitasnya juga makin banyak. Berarti kalau surga kata Nabi tingkatannya 100, maka surga Firdaus ini fasilitasnya paling banyak, apresiasi yang paling tinggi bagi seorang pemimpin, di mana pemimpin ini adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk singkatnya ada 7 Pak. Maaf, saya satu tangan megang ini, jadi ini bajunya 7 ya. Pemimpin yang pertama, intinya pemimpin itu kan imam ya. Imam itu yang diikutin. Imamnya salah, makmumnya salah. Imamnya benar, makmumnya benar. Jadi ini kebetulan banyak imam di depan saya. Sekalian saya sentil-sentilin satu-satu. Minta maaf kalau kesinggung ya, emang itu tujuannya. Yang pertama, imam itu harus imannya melekat, imannya kuat.
Sehingga orang yang punya iman, kata Nabi, dia punya rasa malu Pak, nggak menghalalkan segala cara. Ulama mengatakan iman itu bagaikan pohon dengan 7 dahannya. Dahan pertama nyambung ke lisannya, yang kedua nyambung ke kupingnya, yang ketiga nyambung ke matanya, yang keempat ke kedua tangannya, yang kelima ke kakinya, yang keenam ke perutnya, yang ketujuh ke kemaluannya. Tapi intinya imannya. Kalau imannya baik, ininya kejaga, kupingnya kejaga, matanya kejaga, tangannya kejaga, perutnya kejaga, makanannya, dan kemaluannya kejaga. Tapi kalau imannya hancur, hancur semua, menghalalkan segala cara. Bapak Ibu, saya ada kisah dari seorang ustadz. Ada seorang wartawan, itu dia lagi mencari berita yang paling apa Pak Kanet? Yang viral lah begitu. Dia lagi jalan, naik motor, di tengah jalan, di depan dia ada kecelakaan. Ada korbannya di situ. Tiba-tiba orang sekitarnya ngerumunin dia Pak. Biasa kan orang kalau ada kecelakaan bukannya ngebantuin, nonton ya, dikerebutin itu. Nah, si wartawan ini cari akal gimana caranya biar dia bisa lihat korban. Itu yang ngerumunin korbannya banyak. Akhirnya dia punya akal. Dia bilang gini ke orang yang ngerumunin itu, minggir, saya bapaknya gitu. Padahal bukan bapaknya. Dia bilang minggir bapaknya. Akhirnya minggir tuh orang. Awas, bapaknya datang, bapaknya datang, bapaknya datang. Pas sampai di korban, ternyata korbannya apa? Anak monyet. Korbannya anak monyet. Yang datang bapaknya. Nah, karena menghalalkan segala cara, jadi akhirnya kena batunya. Jadi Bapak, Ibu, rahimakumullah, khususnya umarah semuanya, yang pertama, pemimpin itu imannya harus yang paling kuat. Karena tantangannya besar. Enggak itu camat, enggak itu lurah, enggak itu RW atau RT, tantangannya besar dibanding warganya. Biasanya dia hanya ngurusin rumahnya sendiri, sekarang ngurusin orang. Jam berapa aja siap ditelepon. Tadi Pak Camat bilang pintunya terbuka ya Pak Camat. Silakan ditelepon, bahwa minta apa, bangun jalan, telepon. Mau bangun apa gapura, telepon lagi. Mau 17-an, telepon lagi, telepon aja. Teleponin aja. Boleh. Yang kedua, sholatnya tepat. Jadi imam ini sholatnya harus yang paling dulu. Kalau imamnya ketinggalan sholatnya, mamanya lebih ketinggalan lagi. Ini beban. Imam itu contoh. Jadi sholat itu harus dijaga. Kata Nabi, orang kalau mau diperbaiki urusannya, perbaiki dulu sholatnya. Jadi saya yakin nih, Lotus sama Flamboyan pasti jamaahnya sholatnya rajin ini. Kalau saya lihat bapak-bapaknya, anggaplah dari Lotus itu kaum muhajirin ya. Yang Lotus, maaf, Flamboyan. Ya, yang Lotusnya muhajirin, yang Flamboyan kaum Ansor. Di sini tadi dipersaudarakan di Madinah. Jadi walaupun beda kapling, tapi sepertinya sudah satu tempat begitu. Jadi bagus sekali ukhuwahnya. Jadi yang kedua, jaga sholatnya Bapak Ibu semuanya. Ibunya dorong, bapaknya ingetin sholatnya terus. Sholatnya bagus, insya Allah urusannya jadi bagus. Yang ketiga, hidupnya manfaat. Jadi seorang pemimpin tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang mudarat. Kalau dia ingin mudarat, maka dia pikirkan lagi, dia cancel itu. Sebagaimana kemarin data ini dirahasiakan, ternyata di cancel, nggak jadi dirahasiakan. Data apa Pak? Data calon pemimpin daerah ya. KPU kemarin dibatalkan. Jadi itu kan mudarat. Tapi kemudian sekarang Rasulullah SAW bilang, manusia paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat. Maka mulai dari pemimpin, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam menjawab satu pertanyaan, hati-hati dalam membuat satu kebijakan. Ini pemimpin, manfaat. Apa saja dilakukan manfaat. Kemudian yang keempat, hartanya dizakatkan, bukan hanya zakat, diinfakkan, mudah bersedekah. Boleh juga tuh kalau kita lagi susah, kita lagi sedih, maka bersedekahlah, berzakatlah. Mudah-mudahan dimudahkan urusan kita. Terutama di waktu subuh, ketika kita bangun subuh, sholat ke masjid, berinfak. Itu ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Saya pikir kalau Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT berinfak setiap subuh, itu berkahnya keluarganya semuanya. Nominalnya kita nggak batasin, nggak ada kotak amal ditulis minimal 5.000, nggak ada ya. Tapi kalau buat penjabat teras minimal berapa Pak? 30.000.
Itu yang ketiga, zakat. Yang keempat, kehormatannya terjaga. Ini paling penting kehormatan. Apa kehormatannya? Hati-hati. Semakin tinggi kita berdiri, semakin banyak yang dilihat. Hubungan antara laki-laki dan wanita ini mesti dijaga, apalagi seorang pemimpin. Jangan sampai kita ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang aneh-aneh sekarang banyak terjadi Bapak Ibu di media massa, di medsos dan seterusnya. Suami ini dengan istri dan seterusnya. Jadi memang harus dijaga kehormatan kita. Sekali saja kita jatuh semuanya. Kita bangun satu bangunan, terjatuh kita dengan masalah yang kemaluan ini, maka kita akan jatuh. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, khususnya para pemimpin, kita harus jaga kehormatan kita. Cukuplah dengan satu istri. Setuju? Setuju. Satu di flamboyan. Oke ya. Jangan diterusin. Nah, kemudian yang kelima, Bapak jaga amanah. Ini jabatan apapun adalah amanah. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya. Kita memimpin diri kita sendiri. Kita memimpin keluarga, lingkup RT, lingkup RW, lingkup lurah, lingkup kecamatan. Semakin banyak tanggung jawabnya, itu sebenarnya peluang pahala. Misalnya Pak Camat bikin kebijakan, setiap warga tolong beristighfar setiap subuh 100 kali. Maka ketika warganya ngikutin, itu pahala jariah semuanya. Makin banyak lingkup RW sesuai dengan jumlah warganya dan seterusnya. Tapi sebaliknya, ketika kita menyebarkan sesuatu yang tidak baik, diamalkan oleh orang banyak, maka dosanya juga dosa jamaah itu. Jadi memang hati-hati seorang pemimpin dalam menentukan suatu kebijakan. Kemudian yang terakhir, menjaga janjinya. Seorang pemimpin harus jaga janjinya. Janji dengan warganya, janji dengan apapun, maka hati-hati bikin janji. Karena janji itu adalah kemuliaan kita. Bapak Ibu rahimahullah, jadi singkatnya ini saja nasihat untuk pemimpin buat saya juga, buat semuanya. Sekali lagi, yang pertama, jaga keimanannya. Yang kedua, jaga salatnya. Yang ketiga, hidup bermanfaat. Kemudian jaga kehormatan. Kemudian berzakat, menjaga amanah, dan menjaga janji. Semoga pertemuan hari ini menjadi awal kebaikan kita lebih baik lagi. Allah melindungi kita semua, yang datang dikasih umur panjang, dimudahkan rezekinya, dikuatkan jasadnya, dan dimudahkan semua cita-cita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung doa ya. Baik Bapak Ibu, menutupi malam yang penuh keberkahan ini, kita berikan doa yang terbaik buat keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga alam kuburnya dilapangkan, dijadikan taman-taman surga, dan khususnya kita yang masih hidup diberikan umur panjang, dimudahkan semua urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua yang berkumpul di tempat ini, Engkau satukan hatinya ya Allah, Engkau kuatkan persaudaraannya ya Allah, Engkau mudahkan urusannya ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari perpecahan, jauhkanlah kami dari iri hati dan dengki. Allahumma ya Allah, lapangkanlah urusan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah urusan kami urusan yang berkah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang berkah. Jadikan rezeki kami rezeki yang berkah. Jadikan umur kami umur yang berkah. Jadikan ilmu kami ilmu yang berkah. Jadikanlah rumah dan halaman kami sebagai rumah yang Kau rahmati dan Kau lindungi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
wa sallallahu ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin Bapak-bapak, mungkin dari tadi mohon maaf panitia belum menyampaikan ya. Jadi di tempat Bapak masing-masing di areanya sudah disediakan konsumsi oleh panitia, bisa dinikmati. Tapi kami mohon maaf mendapatkan pesan dari ketua panitia untuk disampaikan. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan nasihatnya kepada kami. Namun biasanya gitu Pak, cepat ingat cepat lupa. Kita tes. Tadi Pak Ustadz itu pesen ada 7. Yang nomor 1 jaga apa? Yang bisa jawab nanti kita kasih door prize. Pak Novian gak ada mau menjawab. Jaga apa Pak nomor 1? Jaga Pak RW. Jaga iman. Nomor 1 jaga iman. Yang kedua jaga jaga sholat. Yang ketiga, nah, yang bener kan Pak Ustadz? Cepet ingat, cepet lupa, maklum faktor U Pak Ustadz. Yang ketiga adalah hidup bermanfaat. Ya, jadi menebar kebermanfaatan. Jadi hidup yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, sedekah. Yang kelima, ya lupa, jaga kehormatan. Ini penting Pak, karena banyak kasus politikus itu karena tidak bisa menjaga kehormatannya. Seperti juga yang terjadi di Jawa Barat, akhirnya runtuh itu Pak. Reputasi yang sudah dibangun sedemikian rupa dalam beberapa tahun runtuh karena tidak bisa menjaga kehormatan. Selanjutnya jaga Janji. kepercayaan, amanah. Ya betul. Beda kalau Pak Ustadz yang jawab langsung tahu ya. Yang terakhir jaga apa Pak? Janji. Biasanya para politikus itu kan banyak janji dan ini paling sulit menjaga janji. Ya, jadi ada 7 hal yang tadi disampaikan. Semoga kita bisa menjalankan apa yang tadi sudah dinasihatkan kepada kita semua oleh Pak Ustadz. Baik, menginjak acara selanjutnya adalah acara ramah tamah. Silakan nanti bapak-bapak sekalian bisa beramah tamah. Namun demikian karena ini sudah pukul 22 dan sesuai schedule pas ini jam 21.59. Jadi kami tidak molor Pak. Dan terima kasih Pak Ustadz juga luar biasa, padahal kami tidak kasih timer ya, tapi mengaturnya sedemikian rupa sehingga acara pada malam hari ini bisa kami tutup di jam 22. Kami segenap panitia mohon maaf apabila dalam proses serangkaian prosesi pelantikan Ketua RT 21 dan pengurusnya di RW 07 ini, dalam proses dari awal penyambutan sampai akhir proses ini mungkin ada yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Dan tentunya saya yang diamanahi pada malam hari ini untuk membawakan acara, apabila ada kata atau tingkah laku yang mungkin dari proses awal sampai akhir acara pada malam hari ini ada yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Dimaafkan ya Pak? Baik. Demikian serangkaian acara proses pelantikan RT 21 RW 07. Terima kasih semua kepada para hadirin yang hadir pada malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang sudah Bapak perjuangkan untuk hadir pada acara malam hari ini mendapat keberkahan dan tentunya mendapat pahala untuk Bapak dan para hadirin dan tentunya kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anjingnya selanjutnya silahkan bapak-bapak kalau mungkin ada melanjutkan beramah tamah, mungkin berdiskusi dengan Pak RT untuk program-program selanjutnya silahkan. Kami persilahkan untuk para hadirin untuk menikmati hidangan yang sudah kami sediakan.
kabur dari ini nih, Maulid Nabi nih. Mantap. Kita pulang dulu. Selamat buat RT 21. Dia nyentel ya, dipotong ya.